konten ngajarnya Pak Ribut itu viral. Itu gimana sih Pak ceritanya? Sebelumnya saya itu kan yang pertama tidak sengaja. Akhirnya kan saya melakukan bikin konten YouTube, bikin TikTok, terus bikin pelajaran. Kenapa saya melakukan itu? Pas waktu saya mengajar di kelas itu, jawabannya muridku itu lucu. Halo Pak Ribut, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Aduh seneng banget akhirnya saya hari ini bisa ngobrol sama Pak Ribut. Ini yang viral banget dan setiap saya nonton kontennya itu selalu ketawa. Nah, ini saya Iya, penasaran. Sekarang kalau kita kemarin chattingan itu kan Pak Ribut bilang lagi sibuk banget ya. Ini lagi ya. sibuk ngapain aja sih Bapak? Kebetulan saya kan punya usaha kecil-kecilan persewaan baju tari ini di belakang saya, Kak. Ini semuanya baju tari semua. Uh, Eh, oh keren. Terus ini, terus. eh, ini di rumah saya. Jadi Hmm, saya punya usaha persewaan baju tari sekitar ada kalau 20.000 baju. 20.000 baju. Iya, sekitar 60 lemari. 60 rumah. Saya penasaran itu rumah Pak Ribut segede apa ya? Seperti ini. Tak tunjukin, Kak, sebentar, Kak. Oh, Kak. Wah banyak banget. Itu sampai Iya, ujung lemari semua ya. ini sampai mobil nggak bisa masuk. Itu di depan. Bisa masuk. Luar biasa. Nah berarti ada Ya, usaha persewaan baju baju tari. menari gitu. Iya. Termasuk ngajar nari juga Pak Ribut. Iya, soalnya kan pekerjaan saya kan berhubungan dengan sekolah pendidikan. Hmm. Otomatis kenapa saya semangat untuk mengajar anak-anak sampai sekarang? Karena kan rezeki saya di dunia pendidikan itu tadi, Kak. Mhm, mhm, Jadi mhm. saya itu apa ya melakukan ini semua untuk guru itu saya untuk tujuannya mengabdi itu aja. Oke, berarti tujuan Heeh, utamanya memang mengabdi ya. mengabdi, nggak ada yang lain-lain, nggak Gak ingin ada yang mau lain. diangkat PNS, nggak mau aku. Oke, nah berarti kalau boleh tahu Pak Ribut nih sebenarnya guru apa sih? Apakah memang guru menari atau guru Eh, kelas atau guru pertama yang pertama itu saya guru tari guru tari? sebetulnya. Karena Mm-mm. kan saya dari kecil itu suka nari, SD, Mm-mm. SMP, Mm-mm. SMA, kuliah. Otomatis waktu saya keluar SMA itu langsung menjadi guru honorer. Jadi sambil kerja sambil kuliah. Sambil kerja sambil kuliah. Jadi cuma berhenti 1 tahun langsung kerja. Mhm. Terus Tapi terus. awal mulanya saya masih ngajar nari dari TK, SD, SMP, SMA dari tempat satu ke tempat yang lain panggilan gitu, Kak. Mhm. Terus ketika aku sudah mulai banyak job, otomatis sama sekolah itu karena gurunya nggak ada, jadi aku harus megang kelas. Otomatis untuk yang ngajar ekstra, akhirnya saya nggak bisa ngajar seperti yang sebelum menjadi guru tari itu. Akhirnya saya untuk ekstra ngajarnya di hari Jumat sama Sabtu itu saya pakai untuk sekolahan lembaga yang lain. Oh gitu. Jadi untuk yang di SD ku itu yang nggak bisa ditinggal guru kelas itu saya Senin sampai Kamis karena apa? Mm. Yang Jumat Sabtu itu kan pelajaran seperti agama sama olahraga kan ada gurunya sendiri, otomatis saya Ya. bisa keluar gitu, Kak. Oh gitu. Tapi enjoy Heeh. nggak Pak untuk jadi guru kelas? Sangat enjoy karena kan Saya kalau enjoy. kita Pak Ribut kan ngajarnya sekolah yang paling bawah. Kenapa? Saya kalau sekolah yang apa itu ngajarnya di kelas yang tinggi, saya takut ilmunya itu kurang. Hmm. Kenapa saya ngambil anak-anak yang itu? Karena kan anak-anak kan masih polos, Ya betul. ya. Terus masih penjelasannya harus yang lebih full gitu. Jadi lucu. Ketika Ya jawab benar. sesuatu kan jawabannya kan lucu. Nah, itu yang membuat saya kerasan untuk menjadi guru honorer sampai sekarang itu yang enggak akan berhenti tetap sampai sekarang saya itu yang kerasannya menjadi guru. Soalnya kan selain awet muda, setiap hari itu tertawa terus gitu loh, Bener, Kak. Ya betul gitu. betul. Tertawanya nggak cuma untuk Pak Ribut aja ya, tapi sekarang dibagikan juga ke seluruh masyarakat gitu. Banyak akhirnya konten-konten ngajarnya Iya. Pak Ribut itu viral. Itu gimana sih Pak ceritanya akhirnya si konten ini jadi viral gitu? Ini sebelumnya saya itu kan yang pertama tidak sengaja. Heeh. Kenapa saya melakukan itu semua? Yang pertama kan karena saya kan punya usaha persewaan baju tari. Heeh. Kebetulan selama 2 tahun kan pandemi, Kak. Betul. Nah, pandemi kan saya nggak bisa konser, nggak bisa jadi penari latar, nggak bisa ada perpisahan pentasan sekolah, nggak ada event-event kayak apa festival drum band maupun apa-apa kan nggak ada. Otomatis kan saya nggak punya pemasukan sama sekali. Mm-mm. Sedangkan saya bisnisnya ini bermodalkan dengan bank.
Lah otomatis Oh, gimana caranya saya bisa untuk bayar bulanan? Kalau saya mengandalkan gaji guru honorer kan tidak cukup, Kak. berapa sih Pak Lah, emangnya? Boleh disampaikan nggak? guru honorer itu kan gajinya saya pertama menjadi guru itu bayarannya 1 bulan 25.000. 20, itu tahun berapa Pak? Tahun 2004. 2004. dua puluh Terus? lima ribu mundak jadi 35.000, mundak jadi 50, 75, 100, 125, sampai sekarang itu saya sampai di tahun yang 2022 ini bayarannya 1 bulannya 225. 225.000 itu untuk Terus ditambah gaji dari daerah 800. Jadi saya bisa menerima 1.025.000. Itu lain dengan lembaga yang lain khusus ekstra loh. Ini yang di lembaga saya sendiri. ya 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 ya. Nah, itu seperti itu, Kak. Lah, otomatis kan buat bayar bank kan enggak cukup. Sedangkan bulanan saya 10 jutaan. Uh, Kan enggak cukup, banyak Kak. sekali ya. Jauh Lah, banget itu akhirnya kurangnya. heeh, akhirnya kan saya melakukan bikin konten YouTube, Mm-mm. bikin TikTok, terus bikin pelajaran. Kenapa saya melakukan itu? Pas waktu saya mengajar di kelas itu, jawabannya muridku itu lucu. Terus aku punya ide gini, ya Allah kok gak ono karnaval, kok gak ono wong seni gak iso kerja. Aku langsung punya ide gini, teman-temanku itu nyuruh, gawe TikTok loh. Bisa Jawa nggak, Kak? Saya bisa tapi mungkin Tribuners kurang ya karena Nah, yang gitu nonton ya. kita dari Ini berbagai. teman-temanku itu banyak yang bilang, Pak Ribut, bikin no TikTok loh, bikin no YouTube, siapa tahu rezeki. Saya tuh selalu gini, ngapain bikin kayak gitu? Nggak wes, aku malu. Aku bilang gitu, Kak. Nah, akhirnya saya memberanikan diri di masa pandemi, aku langsung bikin konten ketika muridku itu jawab sesuatu itu lucu. Misalkan, contoh kerjasama di dalam sekolah. Jawabannya muridku itu mancing lele, kan salah, Kak. Itu kan di luar sekolah. Tapi Nah, kalau sekolahnya akhirnya punya kolam lele kan bisa ya Pak. kenapa kenapa? Kalau sekolahnya punya kolam lele kan bisa. Bisa, tapi kan nggak punya kolam lele. Iya Tapi kan benar-benar. nggak mungkin, Kak, kalau misalkan contohnya di dalam sekolah kan nggak mungkin ada mancing lele. Itu kan mungkin tugasnya tukang kebun, bikin apa itu, misalkan bikin bikin apa, Kak? Bikin kayak ceperan kayak gitulah. Ketika itu aku langsung upload di TikTok. Di TikTok videoku lucu-lucu tak upload, kok banyak yang nge-like, banyak yang komen, kok katanya bilang lucu. Akhirnya saya memberanikan diri setiap hari bikin konten TikTok, IG, YouTube, WA, tak upload di sosial media, tiba-tiba viral seperti Mm. itu. Tapi saya melakukan pelajaran apa konten itu semua, Kak, di saat istirahat sama waktu pulang. Oke, berarti nggak mengganggu waktu Oh, belajar iya, anak-anak ya. kalau waktunya belajar mengajar berlangsung kita tidak berani, Kak. Takutnya anak-anak itu terganggu. Mhm. Nanti takutnya, oh Pak, enggak ngonten, Pak, enggak bikin lah. Takutnya gitu kan mempengaruhi. Apalagi ini anak-anak kecil kan otaknya kan masih jernih, Kak. Iya Masih betul. fresh. Masih fresh. Mhm. Apalagi tingkat kejujurannya kan masih 100%. Mhm, mhm, mhm. Nah, Beda dengan anak kelas 5, 6 SMP, SMA kan masih misalnya dikandani si ono gorohe itu pasti. iya betul, pada bandel-bandel ya. Ya. Terus Pak Ribut, itu Ya. setelah kontennya viral, itu anak-anak tahu nggak sih kalau mereka itu jadi viral juga lewat kontennya Pak Ribut? Tahu semua, soalnya kan wali murid banyak yang megang HP. Apalagi waktu kemarin waktu masa daring, daring kan anak-anak kan megang HP. Mhm, mhm. Nah, Terus ketika responnya sekarang gimana tuh? Respon anak-anak? ketika tahu semua, Pak, Mlebu TV kan, ya seneng namanya anak kecil ya. Terus ketika sekarang sudah tatap muka, anak-anak itu agak tak renggangi dilarang bawa HP. Ya takutnya tadi buka-buka video yang aneh atau apa, kan Mhm. namanya anak kan kalau kita nggak ada yang dampingi, takut buka yang lain-lain loh, Kak, untuk Betul, zaman sekarang. betul Soalnya bahaya. pengaruh sosial media sekarang itu luar biasa dahsyatnya. Benar, 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 benar. Itu aja namanya April, banyak yang, Pak, April kok nggak dibikini IG. Lah itu tadi takutnya mempengaruhi, nanti takutnya anak nggak semangat belajarnya kurang. Nanti April ketika kamu kelas 5 6 bikin IG atau apa silakan. Sebenarnya Mhm, sih untuk anak zaman sekarang kan sudah wis berpegang sama HP semua ya, mhm, tapi mhm. saya mengajarkan sih kalau bisa jangan terlalu takut gitu loh, Kak. Mhm, mhm, mhm. Nah, Pak, berarti untuk semua kelakuan anak-anak, muridnya Pak Ribut nih termasuk April, yang ada di Ya. konten-konten Pak Ribut itu semua alami ya? Nggak ada yang Ah, settingan? semuanya alami, cuma saya menyeting gini, ketika pelajaran
kan misalkan ada ulangan. Mm-mm. Jawabannya anak-anak misalkan ada yang lucu kan, setelah tak koreksi terus kan istirahat. Nah, itu langsung tak bikin konten. Jawabanmu seperti ini, nanti kamu ngomong gini ya apa caramu? Jawabanmu seperti ini, nanti gimana caramu kamu ngomong bisa sebagus seperti ini, gitu Kak. Oh gitu. Berarti Oh, kadang meskipun ada yang tak setting, tapi kebanyakan tuh saya setting, saya kasih tahu, tapi kamu ngomong sendiri gitu wes Kak. oke, berarti tetap settingannya tuh Tetap nggak ada, yang murni settingan, tapi tetap ada alaminya karena memang jawabannya ya tuh ada, ya, berdasarkan jawaban anak-anak waktu iya lagi betul. ulangan gitu ya. Berdasarkan jawaban yang alami, tapi saya setting kamu nanti ngomong seperti ini gitu Kak. Seperti itu. Jawaban jawaban mereka waktu ulangan itu diungkapkan langsung. Kalau Ya, ulangan kan ditulis ya, ini ya, langsung pakai kata-kata gitu. ya langsung pakai kata-kata. Ini saya penasaran banget, ini gimana sih cara ngadepin anak-anak gitu, Pak Ribut ngadepin anak-anak, karena kalau yang saya lihat ini kan anak-anak tuh kan lucu-lucu ya, cuman kalau kita lihat Ya. itu lucu, tapi kadang orang-orang yang ngadepin langsung itu ngerasa aduh pusing banget nih anak-anak kok kayak heboh banget, ribut banget gitu. Itu gimana eh Pak? Gini Kak, dulu aku pernah berpikiran seperti itu ya. Heeh. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh, sabar untuk menelateni anak-anak, terus akhirnya menjadi senang. Tapi kalau kita pekerjaan kita melakukan dengan misalkan menjalani anak, aduh anak-anak kok nakal sih, males aku gitu-gitu, berarti menjadi guru itu nggak berhasil, terus kurang sabar. Nah, Hmm. karena kita dengan proses dari berjalannya tahun ke tahun sampai sekarang saya menjadi guru 20 tahun ya, otomatis enjoy Kak, sudah enjoy. Saya menjalani ya seperti biasanya, ya seperti waktunya kita beraktivitas, ya kita ngajar seperti itu Kak. Berarti kalau boleh saya bilang nih jadi guru termasuk hobi juga ya, hobinya Pak Ribut. Kalau hobi bukan sih, pengabdian Kak kalau dulu. Pengabdian ya, Iya. Kalau pengabdian. hobi seperti nari, fashion, nyanyi itu hobi Kak. Oh ya, oke. Ya, Pengabdiannya Pak Ribut. Nah, Pak Ribut sebenarnya apa sih ya, yang memotivasi Pak Ribut untuk tetap jadi guru? Itu kan 20 tahun nggak sebentar ya. Dan sementara Pak Ribut ya. punya bisnis lain yang penghasilannya jauh di atas menjadi seorang Betul. guru. Itu sebenarnya apa sih yang Gini memotivasi Kak, Pak Ribut? saya itu kenapa kok memotivasi jadi guru? Dulu kan sebagai cita-cita, menurut saya cita-cita waktu kecil. Mm. Dulu cita-citaku itu pengen jadi penari latar yang terkenal di Jakarta, Wih, terus kepingin jadi guru, wih. jadi penari kayak gitu-gitu. Mm-mm. Terus kepingin jadi apa ya, punya persewaan. Terus nggak tahu kenapa saya dengan telaten ngajar nari, dengan menjadi guru, akhirnya saya memotivasi seperti itu. Akhirnya sekarang kan menjadi kenyataan. Jadi Mm-mm. motivasi saya yang saya lakukan untuk menjadi guru karena itu tadi Kak, saya senang mengajarkan anak-anak, antusias apa ya, sih Kak, motivasi ya Kak. Mungkin ini Pak Ribut, mungkin ada sosok yang bikin Pak Ribut akhirnya kepengen banget jadi guru gitu. Mungkin ada guru waktu Pak Ribut masih sekolah yang bener-bener bikin Pak Ribut jadi kepengen jadi beliau gitu. Atau mungkin ayah atau ibu gitu yang guru Nggak ada juga, sama sekali, keluarga saya nggak ada yang nggak PNS. ada yang PNS. Iya, cuman aku motivasinya nang guru itu cuma gini tok loh Kak, eh suka aja, suka sama anak-anak gitu Suka loh. sama anak-anak. Maksudnya kan soalnya kan duniaku dari pertama sebelum jadi guru kelas kan aku ngajar nari. Jadi seneng, Mm-mm. maksudnya dalam artiku minterin anak-anak menjadi pinter. Misalkan contoh yang nggak bisa membaca bisa jadi baca kayak Mm-mm. gitu. Makanya saya semangatnya di situ untuk menjadi guru. Lah terus tadi kan kakak tanya, aku sendiri tuh nggak ada pikiran untuk menjadi seorang PNS. Itu saya Kak. Pernah sih pingin menjadi seorang PNS. Terus ketika saya eh berdoa sama Allah memohon ketika saya misalkan nggak dikabulkan ya udah berarti jalan saya ya tadi itu guru honorer sama persewaan baju tari gitu misalkan kayak gitu Kak. Jadi Mhm. aku ya wis enjoy Kak menjadi guru sekarang Kak. Oke, oke. Berarti sekarang selama 20 tahun ngajar itu sampai sekarang masih honorer ya, Pak Ribut Masih ya? honorer Masih soalnya saya honorer. nggak mau jadi PNS, nggak mau terikat. Nggak mau dari Kak. Soalnya pendapatan Kak, pendapatan tuh kayak nolai nari persewaan gitu Kak. Jadi kalau saya yang di apa itu di
sekolah itu enggak terlalu memikirkan dengan gaji. Yang penting aku ikhlas mengabdi, cari berkah wes Kak. Luar Cari berkah. biasa, pahalanya banyak banget ya Pak Ribut ya. Wah, iya Kak. Saya kepengen dong dibagi momen paling menyenangkan gitu Pak, dan momen paling menyedihkan selama menjadi guru. Pasti kan ada 2 momen dong. Ada momen atau saat-saat yang bikin Pak Ribut nih seneng banget, tapi ada juga momen yang atau saat-saat yang bikin Pak Ribut Nih, tuh sedih banget. momen yang senang banget ketika muridnya Pak Ribut itu melakukan sesuatu hal yang berhasil, yaitu prestasi, misalkan Mm-mm. juara kelas, lomba tari atau lomba fashion, pokoknya kayak hal-hal kayak gitu. Saya yang paling menyenangkan seperti itu. Misalkan murid itu komunikasi sama guru, jawabannya sama guru itu lancar, cak 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 gitu, aku suka Kak. Tapi Mm-mm. ketika hal yang menyedihkan mungkin ketika kalau muridku itu ngelama ke gurunya, misalkan Apa ngelama itu itu? Apa membantah, itu? membantah, Oh, membantah. membantah, Mm. terus nakal, jarang masuk sekolah, itu aku yang paling nggak seneng gitu. Tapi Oh. alhamdulillah untuk zaman sekarang, ketika Pak Ribut menjadi guru, muridku itu nggak ada yang bolos Kak, nggak pernah, Iya serius. sih, saya ngebayangin Murid jadi saya murid. 1 bulan nggak masuk itu, Heeh, lanjutin Bapak. murid saya 1 bulan nggak masuk itu mungkin ada anak 1, 2, 3, jarang yang nggak masuk Kak, mesti Mhm. masuk. Mhm. Iya, Itu saya soalnya senengnya. Kan soalnya kan kelas saya kan paling sedikit 10, kalau yang lain kan banyak 25, 30 ya. Tapi 10 orang. muridku paling sedikit kelas 2 ini paling sedikit. Kan mungkin karena lingkungan di daerah saya kan ngajarnya di desa, Kak. Kalau saya kan Mhm. agak kota. Kalau Mhm. saya itu penduduknya sedikit di sana, Kak. Saya baru tahu 10 orang aja itu Pak, satu kelas. Ya, 1 kelas. Kalau yang lain kan, kalau kelas yang lain kelas 3, 30 kan banyak. Kebetulan kelasku yang paling sedikit. Mhm, 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 mhm. Iya, Kebetulan soalnya saya kelasku. ngebayangin juga kalau misalnya saya sekolah terus gurunya kayak Pak Ribut, kayaknya saya juga nggak akan bolos sih, Pak. Anak soalnya gini, ketika Seru. saya melakukan sering banyak endorse kan saya sering ngasih gift untuk anak-anak hadiah. Oh. Eh, kalau Pak Ribut banyak endosan atau Pak Ribut oleh rezeki mesti kan tak bagi ke anak-anak Mhm, gitu loh mhm, Kak. mhm. Tapi kalau misalkan job endosannya membutuhkan saya sama kakak misalkan, berarti Mhm, otomatis gajinya tak bagi dua, saya sama mhm. kakak 50-50. Mhm, mhm, mhm. Tapi biasanya kalau saya ngonten anak-anak tak libatkan semua, itu biasanya endosannya cuma saya sendiri, tapi saya melibatkan anak-anak apa itu band bagi-bagi gitu loh Kak Mhm, mhm. rezekinya. Ya, ngerti, ngerti, Seperti ngerti itu, maksudnya. gitu Kak. Keren. Nah, berarti sekarang kerjaannya nambah ya, Pak? Nggak cuman persewaan aja, tapi sekarang endorse juga. Alhamdulillah Wah. ini rezeki semua dari Allah ya Kak. Saya enggak nyangka sekarang bisa diundang seperti rezeki apa itu kerjaan nambah seperti podcast, Mhm, narasumber, bintang tamu, mhm. ngelawak, endorse seperti gitu-gitu ya Kak. Ini kan merupakan pekerjaan barunya Pak Ribut yang diberikan Mhm. oleh Allah kan kita nggak tahu ya Iya, Kak. betul. Gitu. Heeh. Tapi tetap tetap semangat jadi guru ya, Pak, meskipun kerjaan Oh barunya tetap banyak. tetap biarpun Pak Ribut banyak job, Pak Ribut tidak akan berhenti menjadi guru gitu Kak. Oke. Karena itu tadi, saya pingin mengabdi, cari berkahnya, cari akhirat Kak, yang penting Kak, gitu loh Kak. Betul, betul, Gitu, betul, karena kita heeh. hidup nggak cuma di dunia ya. Iya, sekarang aku nggak mau mikir gajinya guru kecil, tapi kan ceperanku besar, itu loh Kak, Weh. aku di situ. Yang membuat semangat saya itu Kak. Gajinya guru kecil, tapi ceperanku besar, nggak masalah. Yang Nggak penting masalah. dua-duanya jalan, gitu Kak. Nah, sekarang saya penasaran, ini kan kalau di warganet gitu ya, itu kan Ya, nggak cuman Pak Ribut aja yang disorot, tapi ada si April nih yang jadi perhatian ya, juga. Nah, ini ya. sebenarnya April tuh karakternya gimana sih, karakter aslinya gitu sama kesehariannya? Eh, karakter anaknya itu memang anaknya itu cerewet. Mhm. Suka ngomong eblas, eblas itu banyak ngomong. Terus kalau ngomong sering ceplas-ceplos Kak, sering ngawur, ngawur itu sering ngomongnya sering ngawur pokoknya. Tahu ngawur Mhm. nggak Kak? Tahu, tahu, Ah, tahu. lah kayak gitu ya, sering-sering ngawur. Apalagi anaknya itu di kelas paling judas. Kan dia ketua kelas. Apa itu Judas? Judas itu Judas itu misalkan gini Kak, cewek cowok kalau April yang marah semuanya nggak berani kayak gitu loh. Wih. Judas. Serem, 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 serem Kak. Paling serem. Jagoan Iya. kelas ya Lah berarti ya. jagoan. Lah misalkan dhek gelut iku dhek sing paling ngarep wis. Misalkan bertengkar dia yang paling depan.
Aduh, aduh, aduh. Aduh, ketua geng. Ketua geng kelas 2 Kak, Mas Yan Kak. Masih kelas 2. Nah, Iya. April pernah cerita nggak sih Pak cita-citanya April tuh jadi apa gitu? April pengennya jadi dokter katanya. Wih, pengen jadi dokter. Iya. Dulu sebelum sebelum saya nggak ngerti namanya anaknya. Ayo siapa pengen jadi? Pak, aku pengen jadi penyanyi dangdut. Oh enak kesing nyawer Pril tak gituin aku. Iya Kak. Oke, nah Pak Ribut, ini kan jadi guru itu kan gak cuma ngajarin ilmu-ilmu pelajaran aja, tapi juga membentuk mental sama moralnya anak-anak. Nah, ada nggak sih nilai-nilai yang Pak Ribut ajarkan atau tekankan gitu ke anak-anak saat mengajar? Ya yang pertama harus jujur Kak. Harus jujur. Terus sportif, nggak Mm-mm. suka berbohong, Mm. terus kerja sama anak-anaknya itu. Saya juga mengajarkan kayak saling hormat menghormati, saling menghargai seperti itu Kak. Harus loyal juga Kak. Oke, berarti itu Iya, nilai-nilai yang selalu Pak Ribut tekankan ya saat iya, mengajar ke anak-anak. iya. Yang paling penting itu saya biasanya kalau ngajarkan setiap hari kalau mau pulang itu yang pertama jangan sampai nggak ngaji sama sholat itu wes Kak. Oh, itu yang paling penting Yang ya. paling utama Mm-mm-mm-mm. sama sekali. Soalnya kalau kita tidak melakukan sholat atau tidak ngaji, nanti kan kita belajar nggak akan pinter, Kak. Betul. Soalnya itu paling utama untuk pegangan hidup kita gitu, Kak. Bener, mantap ih. Heeh. Berarti berarti Pak Ribut nih Iya, nggak cuman memang gimana? Kak, kalau kita melakukan sholat dengan sepenuh hati, ikhlas, enggak dengan apa ya beban, semuanya berjalan dengan lancar rezeki itu Kak. Pasti itu enggak akan membohongi itu pasti. Betul, betul, betul. Berarti Pak Ribut nih nggak cuman ngajar nari aja, tapi ngajar pelajaran juga dan Iya, ngasih saya nilai-nilai guru agama kelas, juga. sekarang guru kelas, Kak. Gimana? Sekarang oh Guru iya guru kelas. kelas. Oh, Sekarang guru kelas oh. juga. Tapi Pak Iya. saya penasaran kalau untuk teman-teman guru yang lain tuh responnya gimana Pak? Setelah Oh, Pak Ribut viral. ya seneng, Kak. Soalnya kan sekolahan kan bisa menjadi terkenal, kan bisa Hmm. menambah murid baru kan Oh kayak iya gitu. benar, Yang benar, penting benar. kalau kita misalkan eh kontennya atau tujuan kita positif, semuanya pasti support, Kak. Tapi kalau misalkan kita jelek, negatif, semuanya akan pasti nggak ada yang seneng gitu loh, Kak. Mhm, mhm. Oke, Pak Ribut, terima kasih sekali hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk Iya, Kak. Terima ngobrol-ngobrol, kasih. berbagi apa ya pengalaman ya, berbagi pengalaman. Iya, Sukses terus, Pak Ribut. Ini kan berarti udah selesai ya. Bentar lagi PPDB berarti ya, penerimaan iya. siswa baru. Enggak. Oh iya, tapi Mm-mm, besok ini perpisahan kan masih hari Kamis. Iya, mm. setelah perpisahan. Setelah perpisahan ya. Iya, Terima kasih Pak Ribut. Semoga selalu sukses. Saya selalu menunggu konten-kontennya bareng anak-anak. amin. Ya mudah-mudahan tapi ini mudah-mudahan bikin konten terus. Tapi ketika kita liburan nggak ini wes jarang ketemu Oh anak-anak. iya Soalnya benar. Pak Eri bentar lagi sering di Jakarta. Oke, Iya. makasih Pak Ribut. Eh, Sama-sama Kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.